Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Oktavia Ramadan dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah agama, yaitu membuat video pembelajaran. Nah, video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Sebelumnya, apa sih itu iman? Iman secara bahasa ialah kepercayaan, dan secara istilah adalah suatu keadaan yang didasarkan pada keyakinan dan mencakup segi-segi perkataan dan perbuatan. Iman menurut syar'i membenarkan dan mengakui secara sempurna akan wujud dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan rububiyahnya, uluhiyahnya, serta mengakui atau mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iman meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman berdasarkan hadis merupakan tambahan hati yang diucapkan dan dilakukan merupakan satu kesatuan. Prinsip dasar dari segala isi hati, ucapan dan perbuatan sama dalam saat keyakinan. Maka orang beriman disebut dengan orang yang jujur, yang memiliki prinsip dan juga pandangan akan sikap hidup. Yaitu adalah rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Makna rukun iman yang pertama yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tidak hanya yakin, kamu juga harus percaya kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada dan berwujud. Percaya bahwa Allah ada tanpa ada sesuatu lain yang mengadakannya. Dialah pemelihara seluruh alam semesta. Percaya kalau Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan tiada Tuhan selain Allah. Maha tunggal dan maha kuasa atas segala-galanya. Yaitu kedua, rukun iman. Rukun iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sementara rukun iman kedua berbunyi iman kepada malaikat-malaikat Allah. Makna rukun iman kepada malaikat dengan meyakini kalau malaikat berwujud dan mengetahui nama-nama serta tugasnya. Percaya bahwa malaikat merupakan utusan Allah yang diciptakan dari cahaya dan tidak bisa dilihat mata manusia. Percaya kalau malaikat bersifat gaib yang hanya diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak punya nafsu. Rukun iman yang ketiga yaitu kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, makna iman kepada kitab adalah percaya kalau kitab suci datangnya dari Allah, dititipkan kepada nabi kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci sebagai pedoman agar manusia mengetahui antara hak dan yang batil, baik dan buruk, haram dan kebahagiaan dunia akhirat. Ada 4 kitab suci yang diturunkan kepada Nabi. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus makna rukun iman keempat ini kepada Rasul Allah adalah percaya dan yakin kalau Nabi serta Rasul merupakan manusia utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Rasul merupakan manusia ciptaan Allah yang bertugas menyampaikan kabar gembira dan memberikan petunjuk kepada umat manusia agar selalu berada di jalan yang lurus. Makna rukun iman kepada Nabi dan Rasul juga harus mempercayai segala ajarannya. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Makna rukun iman kelima artinya mempercayai bahwa hari akhir atau hari kiamat itu ada. Yakin akan adanya tanda-tanda datangnya hari kiamat. Rukun iman yang keenam yaitu qada dan qadar. Rukun iman keenam, iman kepada qada dan qadar. Makna rukun iman terakhir adalah meyakini bahwa takdir baik dan buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qada berarti takdir tetap, artinya setiap manusia sudah mendapatkan takdir tetap dari Allah sejak lahir ke dunia, mulai dari rezeki, jodoh, nasib, dan lain sebagainya. Sementara qadar artinya ketentuan atau kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kejadian saat ini, hal yang sedang terjadi dan akan terjadi. Qada artinya ketetapan sebelum manusia lahir di dunia. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan segalanya tentang kehidupan manusia tersebut, mulai dari rezeki, kematian, nasib, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah Islam. Apa sih itu Islam? Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan lebih dari 1/4 miliar orang pengikut di seluruh dunia, Islam memiliki arti penyerahan atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikut ajaran Islam dikenal dengan muslimin bagi laki-laki dan muslimat bagi perempuan.
Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para nabi dan rasul utusannya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun Islam. Rukun Islam ialah 5 tindakan dasar Islam, dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan muslim. Rukun Islam terdiri dari 5 perkara, yaitu syahadat. Syahadat telah menyatakan kalimat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua itu sholat. Sholat adalah ibadah sembahyang 5 waktu sehari. Selanjutnya yang ketiga zakat. Memberikan 2,5% dari uang simpanan kepada orang miskin atau yang membutuhkan. Selanjutnya puasa. Berpuasa dan mengendalikan diri sendiri selama bulan suci Ramadan. Yang kelima haji. Pergi beribadah ke Mekah setidaknya sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu. Sejarah Islam. Islam bermula pada tahun 611 ketika wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah di Gua Hira. Muhammad dilahirkan di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi. Ia dilahirkan tengah-tengah suku Quraisy dan zaman jahiliyah. Dalam kehidupan suku-suku padang pasir yang suka berperang dan suka menyembah berhala, Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, sebab ayahnya Abdullah wafat ketika ia masih dalam kandungan. Pada saat masih 6 tahun, ibunya Minah meninggal dunia. Sepeninggalan ibunya, Muhammad dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib dan dilanjutkan oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Muhammad kemudian menikah dengan seorang janda, Siti Khadijah, dan menjalani hidupnya secara sederhana. Selain itu, Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Jibril pada umur 40 tahun. Dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Mula-mula Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam pada keluarga dan kerabat terdekat. Hanya mengajarkan tauhid, namun tidak semua kerabat yang menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini, 3 tahun pertama dakwah Islam di lingkungan keluarga, yaitu mulai istrinya yang bernama Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Pada proses ini kurang lebih 12 orang yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Mereka adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid, Utsman bin Affan, Jubair bin Awan, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhan bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Al-Arqam bin Abil Arqam, yang rumahnya sebagai tempat berdakwah. Kemudian dakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun berjalan secara diam-diam, Nabi disuruhlah mengumumkan secara terang-terangan sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 214. Berdasarkan ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak kaum keluarganya Bani Hashim untuk masuk Islam. Akan tetapi tidak menghiraukannya. Bahkan pamannya Abu Lahab mencemooh Nabi Muhammad sehingga turunlah surat Al-Lahab. Kemudian Rasulullah mengajak kaum Quraisy untuk mengesahkan Tuhan tiada sekutu baginya. Berdasarkan surat yang diturunkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94, mereka pun ada yang masuk Islam, tetapi banyak pula yang menentangnya. Setelah itu, dalam mensiarkan Islam, Rasulullah melakukannya dengan strategi yang disesuaikan dengan peradaban dan cara pikir bangsa Arab. Yang selanjutnya yaitu ihsan. Apa sih itu ihsan? Ihsan dalam bahasa Arab ialah kesempurnaan atau terbaik. Ihsan adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah dia melihatnya dan dia tidak mampu membayangkan melihatnya. Maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Ihsan juga terbagi menjadi 2, yaitu ihsan dalam beribadah kepada Allah dan ihsan kepada makhluk ciptaan Allah. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.